Halo teman-teman sahabat kehidupan dimanapun berada. Berjumpa lagi dengan cerita sahabat kehidupan. Dan hari ini kita ada tema adalah seni menikmati perjalanan kehidupan. Dan ini adalah sebuah cerita tentang kehidupan kita sendiri, di awal dan di akhir. Di awal dan di akhir. Nah, jika dia adalah awal dan dia adalah akhir, maka siapa yang mengalami perjalanan kehidupan? Itu dianya, itu kita, teman-teman semua. Bayangkan hidup ini perjalanan. Tubuh kita cuma kendaraannya. Jadi ketika teman-teman lahir di awal, terus tiba-tiba teman-teman berada di akhir. Nah, ini proses dari awal sampai akhir, perjalanan yang panjang. Ini siapa kendaraannya, siapa yang menyetir, siapa yang memberikan petunjuk-petunjuk atau jalan. Bayangkan hidup ini perjalanan itu seperti tubuh kita. Bayangkan itu perjalanan mobil itu sebagai tubuh kita. Ada roh, ada jiwa di dalam sana yang mengendarai. Nah, sekarang pertanyaannya adalah bagaimana kalau kendaraan mulai melawan? Bagaimana kalau kendaraan mulai melawan atau tubuh ini mulai melawan? Kalau kendaraan mulai melawan, biasanya roda jadi macet, mesinnya mogok-mogok, sehingga perjalanannya pun penuh hambatan. Masalah datang tanpa undangan. Sering kita keras kepala, pengen kontrol semua tanpa jeda. Padahal makin dilawan hidup, makin terasa berat dan seret terus. Seperti itu kan teman-teman semua dalam hidup ini, yang saat ini yang terjadi akhir-akhir ini. Pasti teman-teman semua banyak yang ketika menjalani hidup, kok hidup saya begini, saya harus begini, saya harus begitu. Hidup itu bukan tentang ngotot menang, tapi tentang selaras dalam tenang. Bukan tunduk karena kalah, tapi percaya pada arah. Jadi untuk teman-teman semua, perjalanan hidup itu bagaimana kita mengendarai tubuh ini. Bagaimana teman-teman bisa mengontrol ketika dia butuh asupan bensin atau asupan energi. Teman-teman lebih tahu apa yang harus diisi. Oh, ini yang harus saya lakukan. Oh, ini dengan standar kendaraan seperti ini, saya hanya bisa seperti ini. Oh, dengan kendaraan saya seperti ini, oh saya bisa melakukan sampai sejauh ini. Saya berani menjamin teman-teman semua paham dengan apa yang saya katakan. Teman-teman semua mengerti dengan apa yang saya maksud. Hidup itu kitalah yang mengendalikan. Jadi teman-teman semua jangan sampai ngotot untuk menang, tapi tentang selaras dalam tenang. Bukan tunduk karena kalah, tapi percaya pada arah. Setiap konflik yang memang kita lawan justru bikin hati itu makin rawan, makin tidak tenang. Bukan karena dunia kejam, tapi karena kita terus berperang diam-diam. Memang kita ini terus berperang diam-diam dalam pikiran kita, dalam hati kita. Bahkan kadang hati dengan pikiran, dengan ucapan dan perbuatan itu tidak selaras. Coba belajar melepaskan. Jangan terlalu menggenggam, jangan selalu menggenggam. Terima alur, jangan lawan gelombang. Kadang yang kita kira beban adalah jalan untuk menjadi seorang pemenang.
Eh, Teman-teman semua, coba selaraskan tubuh teman-teman, pikiran, terus jiwa dengan Tuhan. Belajar meditasi. Tenangkan jiwa kalian, tenangkan badan kalian, tenangkan hati kalian di sana. Niscaya langkah teman-teman itu akan menjadi lebih ringan. Walaupun masalah-masalah seperti badai yang tiba-tiba datang itu bisa kita hadang lebih tenang. Kadang memang sih tenang itu bukan karena aman, tapi karena memang kita sudah tidak melawan lagi. Tantangan itu tetap akan datang bertubi-tubi, tapi hati nggak akan terbebani ketika kita bisa mengatasi masalah-masalah yang ada dengan perasaan tenang. Ketika masalah itu datang, bawa Tuhan ke sana, hidup akan lebih damai. Hidup akan lebih merasa bahwa oh, inilah ketenangan yang saya cari. Jadi untuk teman-teman semua, berhenti jadi supir yang ego. Biarlah Tuhan yang menjadi kendali penuh dalam hidup kita. Karena saat kita ini bisa selaras dengan Tuhan, perjalanan itu akan terasa lebih indah dan utuh. Banyak manusia atau teman-teman semua atau siapapun, termasuk diri saya sendiri lah, itu banyak yang ego bermain ketika di masa-masa yang merasa diri kita kuat, kita punya pengaruh, kita punya uang banyak, atau kita punya jabatan. Itu kegiatan apapun yang kita lakukan itu banyak dipengaruhi oleh ego kita. Banyak dipengaruhi oleh ego kita. Makanya untuk teman-teman semua, belajarlah untuk mengendalikan ego, karena itu yang akan bisa menghancurkan kita. Nah, inilah sebuah perjalanan hidup. Inilah sebuah perjalanan hidup sampai nanti kita akan berada di akhir cerita. Memang perjalanan hidup masing-masing orang itu ada yang pendek, ada yang menengah, ada yang panjang. Tetapi ketika kita sudah berada di ujung cerita, semua itu akan menjadi sebuah flashback. Banyak penyesalan-penyesalan yang tertinggal di sana. Inilah sebuah kendaraan kita. Tubuh ini adalah sebuah kendaraan. Tetap pengendali utama adalah roh yang ada dalam tubuh kita ini. Dan bagaimana kita meminta petunjuk sama Tuhan. Minta kebijaksanaannya dalam hidup ini. Apa yang harus kita lakukan? Perbanyak komunikasi dengan Dia. Seperti meditasi. Saya berani menjamin bahwa ketika teman-teman semua bisa terkoneksi dengan Tuhan, kalian akan merasa banyak petunjuk-petunjuk yang bisa dijadikan sebuah pedoman, petunjuk-petunjuk yang bisa dijadikan sebuah arahan, sehingga kita dalam menjalani kehidupan ini bisa menjadi manusia yang lebih baik, manusia yang bermanfaat hingga akhir cerita kehidupan kita. Jadi untuk teman-teman semua, tetap semangat, buang ego, tetap menjadi manusia yang lebih baik dalam kehidupan ini. Tetap bawa Tuhan dalam diri kalian.
Salam sahabat kehidupan.